Terima kasih Ketua dan para Wakil Ketua yang saya hormati, para anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Ririk, Direktur Utama, para direksi, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada rapat hari ini. Pertama tentu saya ingin mendapatkan gambaran yang utuh, Pak Ririk, terkait dengan laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2024. Dan jika ini memang ada sensitivitas terhadap pasar, saya minta jawaban tertulis saja. Yang kedua, atas hasil laporan tersebut, saya akan coba menyebutkan, tentu memberikan apresiasi atas naiknya pendapatan dari 112,21 triliun yang sebelumnya di tahun yang lalu adalah 111,23 triliun atau naik 0,88%. Namun demikian tentu kami mencatat bahwa ada laba periode yang saat ini berjalan susut sebesar 9,35%. Meski liabilitas naik, namun aset perserioan itu turun dari 287,04 triliun ke 285,13 triliun. Harga saham hari ini relatif stagnan dan turun. Saya kira ini juga yang mohon apa cara Pak Dirut untuk bisa mendongkrak kembali supaya saham kembali kepada nilai harapan yang itu telah ditetapkan di dalam tujuan korporasi. Kami di Komisi 6 tentu mendukung penuh terhadap langkah-langkah korporasi yang dilakukan oleh Telkom supaya bisa mengembalikan kepercayaan publik yang ditunjukkan oleh harga saham. Kami juga perlu umumkan kepada publik bahwa DPR mendukung penuh terhadap Telkom. Mudah-mudahan kepercayaan ini bisa pulih segera. Oleh karena itu, atas situasi ini saya kira juga perlu diterangkan juga terhadap nilai rugi yang belum direalisasi. Ini kayaknya tahun lalu juga sama ada ya. Nilai rugi yang belum direalisasi yaitu 476 miliar, yang sebelumnya lebih kecil, justru ini naik nih pada hari ini. Ya, pada kuartal ketiga 2024 ini naik. Jadi ini karena sensitif terhadap ruang publik, saya mohon nanti jawaban tertulis. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya BUMN itu adalah korporasinya negara yang semestinya memang ada afirmatif dari berbagai tujuan korporasinya. Misal, memang secara aksi korporasi tentu Telkom harus bertujuan seperti yang Bapak jabarkan hari ini. Ya, semuanya adalah profit oriented. Semuanya ya masuk dalam sistem yang saya melihat tidak menyentuh secara utuh terhadap kepentingan-kepentingan yang sekarang akan menjadi misi negara, program-program negara. Padahal BUMN memiliki peran vital di dalam mendukung terhadap program negara, termasuk terhadap Asta Cita yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo. Kalau melihat terhadap program tersebut, semestinya seluruh instrumen negara, termasuk di dalamnya adalah badan usaha milik negara, karena korporasi negara, saya kira menjadi kewajibanlah untuk menuju kepada tujuan Asta Cita itu. Tadi sudah disebutkan, misalkan ada pengembangan terhadap UMKM, terhadap makan bergizi gratis, yang secara sistem ini harus ditemukan sistem yang paling efektif agar bisa program ini dijalankan secara baik. Baik itu dari sisi pelaporan maupun sisi perencanaan, atau dari sisi perencanaan maupun sisi pelaporan. Nah, ini yang menurut saya harus muncul gitu ya, sehingga terjadi keseimbangan. Kecuali kalau Telkom ini murni menjadi sebuah perusahaan swasta gitu. Tapi ketika bahwa Telkom ini adalah bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka apalagi Telkom ini masih
persero, maka ya kita harus punya orientasi kepada apa yang menjadi garis dan programnya Presiden saat ini. Nah, oleh karena itu saya hanya mengingatkan BUMN juga harus memunculkan hal-hal terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Misalkan program WiFi gratis, di mana yang ini bisa mendukung terhadap komunikasi dan peningkatan pusat-pusat pertumbuhan di lingkungan rakyat misalkan. Membangun aplikasi yang sederhana dan mudah diakses oleh UMKM. Dagang serabi pun atau jualan serabi pun, jualan gorengan pun bisa memanfaatkan aplikasinya Telkom. Dan ini harus terpublikasi, harus tersosialisasi, terdiseminasi kepada siapapun. Nah, oleh karena itu saya kira ini saya ingatkan pada kesempatan rapat ini. Selanjutnya saya juga masih belum rela sebetulnya ketika IndiHome dipindahkan sepenuhnya kepada Telkomsel. Dalam jangka waktu pendek betul, ini bisa menjadi tambahan keuntungan dari usaha Telkomsel kepada Telkom. Tapi secara jangka panjang sebetulnya ya Telkom juga kehilangan pendapatan dari lini bisnis utamanya. Karena lini bisnis utama dulu itu adalah IndiHome. Gitu. Basisnya untuk mengembangkan bisnis apapun yang ada di Telkom itu adalah IndiHome gitu. Mau mengembangkan kepada aplikasi, mau mengembangkan kepada entertainment, mau mengembangkan kepada apapun, basisnya adalah jaringan itu gitu. Sehingga Bapak ekspansinya luar biasa. Dulu targetnya 17 juta, sekarang baru 10 juta ya tercapai. Meskipun naik tipis, saya kira Orbit juga tidak agresif juga untuk bisa mendapatkan market gitu. Nah, oleh karenanya dalam pandangan saya minta perbandingan. Setelah kemudian IndiHome ini berpindah kepada Telkom, berapa sih keuntungan saat ini? Meskipun Bapak waktu itu sudah menyampaikan perkiraan, asumsi pertumbuhan pendapatan dari Telkomsel. Mohon maaf ya Pak Dirut Telkomsel ya sebelahnya. Gitu. Nah, oleh karena itu saya minta tertulis juga ini untuk persoalan IndiHome versus apakah sebaiknya memang berada di Telkom atau sudah berada dalam jalan yang benar bersama dengan Telkomsel. Kemudian saya juga masih menyimpan kebutuhan informasi terkait dengan investasi GoTo, Pak. Ini mungkin yang menyebabkan rugi belum direalisasi atau gini, Pak? Dari GoTo ya. Ini dari GoTo berarti. Nah, kalau kemudian melihat bahwa saya paham bahwa keuntungan Telkom dari GoTo bukan hanya keuntungan ansih dari setiap pendapatan rugi labanya GoTo, tapi ada nilai ekosistem lain yang bisa diperoleh dari penggunaan seluler Telkomsel misalkan. Tetapi bagaimana value-nya? Atau bukan value mungkin, valuasi. Bagaimana valuasi Bapak terhadap GoTo saat ini dibandingkan dengan besaran investasi yang telah ditanamkan. Terus langkah apa ke depan? Saya minta tertulis juga Pak ini. Nggak usah ke publik lah ini. Ya. Ini hanya kebutuhan saya ingin bahwa dalam rapat terbuka ini juga saya menyampaikan secara terbuka, namun jawaban saya minta tertulis. Kemudian sejauh mana Bapak sekarang membangun aplikasi? Karena dengan Bapak bisa melakukan ekspansi dalam aplikasi, justru ini menurut saya pendapatan terbesar ke depan. Wong yang namanya judi online aja itu menjadi pendapatan sekarang. Gitu. Betul Pak? Judi online ribuan Pak. Gitu. Ribuan Pak. Iya, ratusan ribu jangan-jangan situsnya gitu. Nah, kalau Telkom punya ratusan ribu yang bisa digunakan aplikasi untuk kebutuhan apapun di negeri ini, menurut saya ya inilah pendapatan luar biasa. Orang beralih lagi, jangan main judi online lah, udah nggak bener itu. Pasti rugi main judi online itu. Lebih baik main aplikasi Telkom. Selain memberikan keuntungan pada negara, Anda juga bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang positif, membangun jaringan dan lain sebagainya. Jadi memang menurut saya Bapak harus membangun research and development yang agresif ya. Dan ini
saya minta sesi khusus kepada Pak Eko, karena Pak Eko ini eh, sebagai intelektual gitu ya, bahwa R&D ini dibedah secara khusus di Telkom, Pak. Kalau bisa pada waktu fokus group discussion misalkan untuk mendalami terhadap persoalan masa depan Telkom, kita berbicara R&D aja, Pak. Jadi kita punya harapan ke depan bahwa sesungguhnya Telkom memiliki eh, masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Inilah yang nanti akan menjadi trigger terhadap tingkat peningkatan saham Bapak di bursa gitu. Nah, kalau hope ke depannya suram, kemudian menurun, bahkan terdistorsi terhadap laba, ya saya kira mereka akan mempertimbangkan itu. Kemudian penurunan harga saham, tadi udah ya stagnan. Upayanya apa? Starling, Pak. Starling juga coba dibahas kembali. Jangan sampai kita ada loophole gitu ya. Ada celah bahwa ketika Starling mulai masuk di Indonesia, semakin bebas dan semakin menutup ruang-ruang usaha yang ini sebetulnya menjadi keuntungan kita. Telkom itu punya negara, ini negara kita bersama. Rakyat ini juga adalah negara Indonesia, rakyat Republik Indonesia. Ya kalau kemudian pasarnya dimanfaatkan oleh pihak lain, sayanglah gitu. Ayo kita manfaatkan ini milik bangsa sendiri. Apalagi Bapak diuntungkan dengan persyaratan TKDN. Persyaratan TKDN ini kan sebetulnya afirmatif negara kepada korporasi dalam negeri. Terakhir, saya juga nanti minta penjelasan tentang kasus stigma. Sudah sejauh mana penyelesaiannya, dan tertulis saja Pak. Dan ini juga perlu penjelasan terkait dengan Danantara. Tertulis Pak, saya mintanya. Dengan memasukkan Telkom dalam kelompok usaha penopang Danantara, seperti apa dalam pandangan Bapak, dan kemudian sebaiknya apa? Gitu. Apakah memang cukup dividen, operasionalnya tetap seperti saat ini, ataukah imbranch? Operasional dan dividen berada dalam pengelolaan Danantara. Sana aja. Langsung jawab aja. Saya kira itu. Ya, nanti. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.